Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Ariska dengan NIM 210811010062. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Samratulangi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, program studi Ilmu Administrasi Negara. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat ilmu dari Mner Arif Seorang MSI dan Mner Novi R. Apalar SOS MSI. Di video ini saya akan memaparkan materi saya tentang filsafat ilmu, yang dimana materi ini juga saya telah presentasikan pada pertemuan mata kuliah filsafat ilmu kemarin. Dari mana sih asal filsafat ilmu itu? Apa sih filsafat ilmu itu dan mengapa kita harus belajar tentang filsafat ilmu itu? Langsung saja kita masuk pada poin yang pertama berikut. Sebelum masuk ke dalam pengertian filsafat ilmu, terlebih dahulu kita masuk pada poin yang pertama, yaitu manusia dan hasrat ingin tahu. Manusia memiliki pengetahuan yang bersifat dinamis, yang dimana manusia akan terus berkembang dari zaman ke zaman dikarenakan manusia mempunyai kemampuan mencerna pengalaman, merenung, merefleksi, menalar, dan meneliti dalam upaya memahami lingkungannya. Nah, dalam praktiknya kegiatan ini sering terjadi tumpang tindih, di mana seperti yang terlihat ketika kita berusaha memecahkan masalah yang kompleks. Kemudian manusia berpikir dengan akalnya. Dengan akalnya manusia akan mempunyai rasa ingin tahu. Nah, dari rasa ingin tahu inilah manusia selalu mempertanyakan segala hal yang dipikirkannya, menyaksikan segala sesuatu yang dilihat, dan mencari segala sebentuk jawaban dari permasalahan yang dihadapi. Nah, manusia juga akan selalu berusaha menjawab semua pertanyaan dan mengajukan alternatif pemecahan suatu masalah. Aktivitas manusia dalam rangka mencari jawaban atau mencari tahu inilah yang disebut sebagai aktivitas berpikir. Nah, menurut Francis Bacon, seorang filsuf Renaissance, mengemukakan bahwa akal manusia mempunyai 3 macam daya, yaitu yang pertama, daya ingatan untuk menciptakan sejarah, kemudian yang kedua, daya imajinasi untuk menciptakan puisi, kemudian yang ketiga, daya pikiran untuk menghasilkan filsafat. Berpikir adalah ciri khas manusia, yang dimana kemampuan inilah yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk lainnya. Jadi dapat saya simpulkan bahwa lahirnya filsafat dan ilmu pengetahuan bermula dari aktivitas berpikir. Karena itu, inti dari berfilsafat adalah berpikir yang bertujuan memperoleh pengetahuan, yakni pengetahuan yang menyangkut kebenaran, sehingga dengan berfilsafat manusia dapat sampai kepada kebenaran. Kemudian kita masuk pada poin yang kedua, yaitu pengertian filsafat. Secara etimologis, istilah filsafat merupakan padanan kata falsafah dalam bahasa Arab dan filosofi dalam bahasa Inggris, yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Kata filosofia adalah kata majemuk yang terdiri dari 2 kata, yaitu philos dan sophia. Kata philos berarti cinta atau sahabat, dan sophia berarti kebijaksanaan, kearifan, dan pengetahuan. Sehingga secara etimologis, kata filsafat berarti love of wisdom atau cinta kebijakan, cinta kearifan, cinta pengetahuan, atau sahabat kebijakan, sahabat kearifan, dan sahabat pengetahuan. Dalam memahami apa sebenarnya filsafat, kita tidak cukup hanya mengetahui asal-usul dan arti istilah yang digunakan, tetapi kita juga harus memperhatikan konsep dan definisi yang diberikan oleh para filsuf menurut pemahaman mereka masing-masing. Karena itu ada yang mengatakan bahwa jumlah konsep dan definisi filsafat itu sebanyak jumlah filsuf atau ahli filsafat itu sendiri. Secara terminologis atau istilah, terdapat banyak definisi tentang pengertian filsafat. Nah, beragamnya definisi filsafat ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kebebasan untuk memilih sudut pandang atau point of view dalam memikirkan filsafat. Bahkan perbedaan sudut pandang ini diusahakan untuk dapat saling melengkapi, karena setiap sudut pandang pasti memiliki kekurangan atau kelemahan. Dari referensi buku yang saya pelajari, ada 11 definisi filsafat menurut filsuf dan ahli filsafat. Tapi saya hanya akan menyebutkan 3, yaitu yang pertama dari Plato, yang mengemukakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berusaha meraih kebenaran yang asli dan murni. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa filsafat adalah penyelidikan tentang sebab-sebab dan asas-asas yang paling akhir dari segala sesuatu yang ada. Kemudian yang kedua dari R.F. Berling, yang mengatakan bahwa filsafat adalah mempertanyakan tentang seluruh kenyataan atau tentang hakikat, asas, prinsip dari kenyataan. Berling juga mengatakan bahwa filsafat adalah usaha untuk mencapai akar terdalam kenyataan dunia wujud, juga akar terdalam pengetahuan tentang diri sendiri. Kemudian yang ketiga, yaitu dari Aristoteles, yang mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang senantiasa berupaya mencari prinsip-prinsip dan penyebab-penyebab dari realitas yang ada.
Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa filsafat adalah proses berpikir secara radikal, sistematik, dan universal terhadap segala yang ada dan yang mungkin ada. Kemudian poin yang ketiga yaitu objek filsafat. Objek filsafat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama objek material, yang dimana objek material filsafat ini adalah segala sesuatu yang menjadi masalah atau segala sesuatu yang dipermasalahkan oleh filsafat. Maka dari itu Saifuddin Atsari menyebutkan bahwa objek material filsafat pada garis besarnya dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama hakikat Tuhan, kemudian yang kedua hakikat alam, dan yang ketiga hakikat manusia. Kemudian yang kedua objek formal. Objek formal filsafat adalah usaha untuk mencari keterangan secara radikal atau sedalam-dalamnya tentang objek material filsafat. Omer Aymin Hosin menyebutkan bahwa objek formal filsafat tidak lain adalah mencari keterangan sedalam-dalamnya tentang objek material filsafat tersebut, entah itu segala sesuatu yang ada maupun yang mungkin ada. Kemudian poin yang berikutnya yaitu fungsi filsafat. Yang pertama, fungsi filsafat, sejauh mana filsafat dapat memenuhi harapan-harapan manusia, maka itulah fungsi dari sebuah filsafat. Kemudian yang kedua, filsafat berfungsi untuk memaknai kembali landasan sains dan teknologi, baik pada tataran epistemologi, ontologi maupun aksiologinya. Kemudian yang ketiga, memberikan manusia keinsafan dan pandangan jauh ke depan serta arti pentingnya kehidupan. Kemudian yang terakhir, kreatif menetapkan nilai, tujuan, arah, dan menuntun ke jalan yang baru. Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi filsafat adalah untuk menyelamatkan manusia dari kesesatan hidup dalam menghadapi pengaruh-pengaruh kemajuan dan gaya hidup materialisme, melepaskan kungkungan kegelisahan dan ketidakbermaknaan. Kemudian poin yang berikutnya yaitu ciri-ciri berpikir filsafat. Yang pertama, berpikir secara radikal tidak berarti hendak mengubah, membuang, atau menjungkirbalikkan segala sesuatu, tetapi dalam artian yang sebenarnya untuk mencapai akar persoalan yang dipermasalahkan. Kemudian yang kedua, mencari asas. Mencari asas berarti berupaya menemukan sesuatu yang menjadi esensi realitas, maka kita akan mengetahui dengan pasti dan jelas. Kemudian yang ketiga, memburu kebenaran, di mana kebenaran yang diburunya ialah kebenaran hakiki tentang seluruh realitas yang dapat dipersoalkan. Kemudian yang keempat, mencari kejelasan. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan keraguan dan mengejar kejelasan agar dapat mengeliminasi segala sesuatu yang tidak jelas, kabur, dan gelap. Kemudian yang kelima, berpikir secara rasional. Berpikir secara rasional ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, berpikir secara logis, di mana agar kita mampu menarik kesimpulan dan mengambil keputusan yang tepat dan benar. Kemudian yang kedua, berpikir secara sistematis, yaitu rangkaian yang berhubungan satu sama lain dan saling berkaitan secara logis. Kemudian yang ketiga yaitu berpikir secara kritis, di mana kita harus membakar kemauan untuk terus-menerus mengevaluasi argumen-argumen yang mengklaim dirinya benar. Karena seorang yang berpikir kritis tidak mudah menggenggam suatu kebenaran sebelum kebenaran itu dipersoalkan dan benar-benar diuji terlebih dahulu. Kemudian poin yang terakhir yaitu kegunaan filsafat. Yang pertama, kegunaan filsafat untuk ilmu pengetahuan. Para filsuf yakni ahli-ahli matematika, astronomi, ilmu bumi, dan berbagai ilmu pengetahuan lainnya. Bagi mereka ilmu pengetahuan itu adalah filsafat, dan begitupun sebaliknya, filsafat adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan senantiasa membutuhkan bantuan dari sesuatu yang bersifat tak terbatas yang sanggup menguji kebenaran prinsip-prinsip yang melandasi ilmu pengetahuan, dan hal itu hanya dapat dilakukan oleh filsafat. Nah, ketakterbatasan filsafat inilah yang sangat berguna bagi ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, kegunaan filsafat dalam kehidupan sehari-hari, di mana filsafat sanggup menggiring manusia ke pengertian yang terang dan pemahaman yang jelas. Tak hanya itu, filsafat juga mampu menuntun manusia ke dalam tindakan dan perbuatan yang konkret berdasarkan pengertian yang terang dan pemahaman yang jelas. Jadi dapat saya simpulkan bahwa filsafat ilmu merupakan sebuah sistem komprehensif dari ide-ide mengenai keadaan murni dan realitas yang terjadi dalam kehidupan. Filsafat juga dapat dijadikan panduan dalam kehidupan karena hal-hal yang berada di dalam lingkupnya selalu menyangkut tentang sesuatu yang mendasar dan membutuhkan sebuah penghayatan. Jadi filsafat ilmu juga ini dapat digunakan untuk menentukan jalan yang akan diambil oleh seseorang dalam kehidupannya, juga memberi petunjuk mengenai tata cara pergaulan antar sesama.
Kemudian ada 2 pertanyaan yang diajukan kepada saya mengenai materi saya. Yang pertama, pertanyaan dari saudara Indra Mangolo, yaitu apa yang menjadi permasalahan dalam objek material ini? Jawabannya adalah ada 3 masalah utama filsafat yang sering menjadi permasalahan bagi para ahli filsafat, yaitu yang pertama masalah keberadaan atau masalah kenyataan, kemudian yang kedua masalah pengetahuan termasuk masalah kebenaran, kemudian yang ketiga adalah masalah nilai. Kemudian saudara Indra Mangolo kembali meminta contoh dari masalah pengetahuan tersebut. Masalah pengetahuan di mana para ahli filsuf dalam memecahkan masalah ini tentu saja akan mempertimbangkan berbagai argumen dari para filsuf lainnya agar mampu menarik sebuah kesimpulan atau kebenaran, di mana kebenaran tersebutlah yang akan dinyatakan layak untuk menjadi ajaran dan pedoman bagi para filsuf itu sendiri, terutama bagi masyarakat yang belajar dan yang ingin belajar tentang ilmu pengetahuan. Kemudian yang pertanyaan yang kedua dari saudari Yolanda Gladys Malasai, pertanyaannya yaitu bagaimana cara kita mencari kebenaran dalam filsafat? Jawabannya mencari kebenaran dalam filsafat tentu saja kita harus berpikir secara filsafat terlebih dahulu. Sebagaimana yang saya telah jelaskan tadi bahwa ada 5 ciri-ciri berpikir filsafat, yaitu yang pertama berpikir secara radikal, kemudian yang kedua mencari asas, kemudian yang ketiga memburu kebenaran, yang keempat mencari kejelasan, kemudian yang kelima itu berpikir rasional. Dengan demikian kita akan mencapai kebenaran dalam filsafat. Jadi sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih.